kembali lagi di channel YouTube aku, Reza Trianani. Udah lama banget nih kita nggak ketemunya di video kali ini. Tentunya aku kembali dengan pembahasan yang berbeda, yaitu kali ini aku mau membahas mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Nah, sejujurnya video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing aku di mata kuliah konseling karir dan industri, yaitu oleh Budita Kurniasari. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di dalam teori perkembangan karir Ginsberg itu. Oke, jadi yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar atau konsep dasar dari teori perkembangan karir Ginsberg itu sendiri. Jadi prinsip dasarnya yaitu proses pemilihan karir itu berdasarkan pada tahap perkembangan individu. Jadi ide dasar teori ini muncul itu dengan asumsi bahwa proses pemilihan karir individu itu adalah bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Nah, perkembangan karir itu dimulai sejak masa kanak-kanak dan terus berkembang sejalan dengan 3 tahap utama dari perkembangan karir menurut Ginsberg ini. Nah, yang akan mengantarkan individu memilih dan menetapkan pilihan karir pada masa dewasanya. Nah, selama proses perkembangan ini, banyak keputusan karir yang telah diambil oleh individu seiring dengan berjalannya berbagai tugas perkembangan pada masa remaja awal hingga pada masa remaja akhir. Nah, menurut Ginsberg ini, periode atau tahap perkembangan karir itu ada 3. Yang pertama yaitu tahap fantasi, yang kedua yaitu tahap tentatif, dan yang ketiga ada tahap realistis. Oke, yang pertama yaitu aku akan menjelaskan dulu mengenai tahap fantasi pada periode perkembangan karir Ginsberg ini. Nah, pada tahap fantasi ini itu kan rentang perkembangan atau rentang usianya itu sebelum 11 tahun. Jadi di sini itu didasarkan pada hasil identifikasi individu terhadap peran-peran orang dewasa. Jadi anak-anak itu melihat atau mengidentifikasi peran-peran orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan perkembangan individu itu sendiri. Nah, karakteristik dari periode atau tahap fantasi ini tuh yang pertama belum memiliki gambaran karir yang pasti, jadi masih belum mengetahui secara pasti bagaimana karir yang akan dituju. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman diperoleh dengan bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Jadi di umur sebelum 11 tahun ini kan pasti mereka lebih sering untuk bermain dengan teman-teman sebayanya dan pengalaman diperoleh dari situ. Nah, yang ketiga yaitu menjelang akhir tahap ini itu bermain menjadi berorientasi kerja. Kemudian tahap kedua yaitu pada tahap tentatif. Nah, rentang usia pada tahap tentatif ini antara 11 sampai 17 tahun. Tentunya pada tahap tentatif ini prosesnya itu akan lebih matang dibandingkan tahap fantasi karena dinilai dari umur juga lebih matang dari tahap fantasi gitu kan ya. Nah, pada tahap ini tuh individu sudah mulai menetapkan pilihannya berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian pemilihan karir itu juga sudah didasarkan pada minat, potensi, dan juga kapasitas diri atau kemampuan diri. Nah, pada tahap ini pula muncul kesadaran terhadap nilai-nilai diri individu itu yang berhubungan dengan pemilihan karir yang akan dia pilih. Pada tahap tentatif ini, karakteristik yang ada pada individu yaitu ditandai dengan proses transisi yang ditandai dengan pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja. Yang kedua yaitu pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, serta perspektif waktu. Nah, kemudian pada tahap terakhir, menurut teori perkembangan karir Ginsberg ini yaitu tahap realistis. Jadi tahap realistis ini itu adalah tahap transisi yang akan mengantarkan pada awal tahap realistik, yaitu proses eksplorasi. Nah, pada tahap realistik ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menggambarkan proses pemilihan karir sebenarnya. Yang kedua yaitu pengintegrasian kapasitas dan minat atau kemampuan dan minat. Yang ketiga yaitu kelanjutan perkembangan nilai-nilai. Seperti nantinya nilai-nilai tersebut antara minat dan kemampuan itu akan digabungkan dengan nilai-nilai keluarga dan masyarakat serta nilai-nilai pribadi dari individu itu sendiri. Kemudian ada tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini tuh yang dilakukan oleh individu pada tahap terakhir akan mengantarkan pada pencapaian penyatuan dari berbagai unsur
dari proses sebelumnya, seperti pemahaman terhadap minat, kemampuan untuk meleburkan dua hal antara minat dan kemampuan, dan nilai-nilai keluarga serta masyarakat, dan nilai-nilai pribadi individu itu sendiri. Jadi pada teori perkembangan karir menurut Ginsberg ini menyatakan bahwa occupational choice is a lifelong process of decision making in which individual constantly seek to find the optional fit between career goals and realities of works. Jadi Ginsberg itu mengakui bahwa perkembangan karir individu itu tidak hanya terjadi pada masa awal dewasa saja, tapi melainkan dalam seluruh proses dan tahap kehidupan, di mana individu itu terus berusaha untuk mencari kepuasan dari keputusan karir yang diambil dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kesesuaian antara perkembangan karir dengan realitas yang terjadi di dunia kerja, seperti itu. Jadi dapat diambil kesimpulan dari teori perkembangan karir Ginsberg itu, yaitu proses pemilihan karir merupakan bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Jadi pemilihan karir itu merupakan bagian dari perkembangan individu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian perkembangan karir individu itu tidak hanya terjadi pada awal dewasa saja, melainkan dalam keseluruhan proses dan tahap kehidupan. Jadi dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga pada dewasa awal dan dewasa akhir, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari aku, Reza Triandani, mengenai teori perkembangan karir Ginsberg ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.